Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Untuk video kali ini saya akan berbagi mengenai tips dan trik materi mengenai aspek-aspek dalam TKP, SKD, CPNS yang biasanya diujikan pada saat tes SKD. Nah, dan juga jangan lupa ditonton sampai selesai karena di akhir video ada soal latihan. Nanti teman-teman bisa menjawab soal latihan tersebut di kolom komentar. Nah, untuk pertama tips dan trik, waktu ujian diberikan 90 menit. Jadi upayakan yang pertama kali dikerjakan adalah TKP dengan langsung lompat ke soal nomor 66. Fokus pada inti soal karena soal panjang-panjang dan banyak menggunakan kalimat yang tidak efektif. Dan upayakan jangan sampai membaca soal lebih dari satu kali. Pilihlah jawaban dengan kemungkinan terbaik, walaupun itu tidak mencirikan karakter Anda. Jangan sampai ada jawaban yang kosong, karena setiap jawaban memiliki nilai dengan rentang poin 1-5. Saya pribadi mengalokasikan 40 menit di awal untuk mengerjakan TKP hingga tuntas. Lewat dari 40 menit, kita harus pindah ke TWK ataupun TIO. Perbanyak mengerjakan soal-soal di buku, atau teman-teman bisa dapatkan ebook. Saya bagikan secara gratis, namun hanya saya bagikan kepada teman-teman yang sudah bergabung di grup saya. Cara untuk bergabung di grup Telegram atau WhatsApp saya bisa dilihat di deskripsi video ini. TKP ini sifatnya paham konsep, jadi bukan hafalan ya. Ada sekitar 5 aspek dalam TKP yang akan saya bahas pada contoh soal berikut ini. Namun sebelum kita masuk pada aspek pertama, saya ingin menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan HOTS. Jadi HOTS itu adalah soal dengan kemampuan analisa tinggi ya. Adapun alasan mengapa pemerintah melalui Panselnas CPNS 2021 akan menerapkan soal HOTS pada soal TKP CPNS 2021 nanti adalah untuk menghasilkan aparatur sipil negara yang siap dengan tantangan dan perubahan zaman serta siap melayani masyarakat. Jadi HOTS itu merupakan salah satu tuntutan keterampilan dalam pembelajaran abad milenial, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi untuk TWK, aspek pertama adalah pelayanan publik. Jadi 5 aspek di sini saya akan jelaskan itu sesuai dengan kisi-kisi resmi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, karena kisi-kisi resmi dari Permenpan RB itu belum dikeluarkan untuk tahun 2021. Jadi kita masih membahas kisi-kisi 2019, dan ini kemungkinan tidak jauh berbeda dari kisi-kisi 2019 lalu. Oke, yang pertama aspek pelayanan publik. Jadi pelayanan publik ini merupakan kemampuan menampilkan perilaku keramah-tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Indikatornya fasilitas fisik, kehandalan daya tanggap, jaminan, dan empati. Ciri-ciri soal TKP yang memiliki aspek ini: subjek dalam soal, saya, Anda, atau seseorang adalah petugas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik. Contohnya petugas pengurusan akta kelahiran, petugas pengurusan kartu keluarga, petugas penjual tiket kereta api, petugas yang mengatur antrean, atau customer service. Permasalahan yang terdapat dalam soal
biasanya berkaitan dengan dilema antara memilih memberikan pelayanan yang adil dan sesuai prosedur atau memilih memberikan perlakuan khusus kepada masyarakat dengan sebab-sebab tertentu. Jadi tipsnya, pilihlah jawaban yang tersedia berkaitan dengan berbagai tindakan dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Cara memilih jawaban yang tepat, utamakan tindakan yang adil dan sesuai prosedur dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Oke, contoh soal pelayanan publik ya. Pagi ini seperti biasanya, Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimanakah sikap Anda? A. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibu agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. C. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. E. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Kira-kira jawabannya apa ya? Indikatornya daya tanggap terhadap pelayanan masyarakat, memenuhi kebutuhan penerima layanan dan sesegera mungkin. Permasalahan pada soal ibu-ibu tua yang tidak memahami prosedur penggunaan BPJS untuk rawat inapnya, padahal sudah Anda jelaskan bahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti, tapi sang ibu tetap tidak paham. Solusinya adalah menjelaskan kepada anggota keluarga yang lain. Jadi pilihan yang dapat poin 5 adalah D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Jadi E itu dapat poin 4, C dapat poin 3, A dapat poin 2 dan B poin 1. Seperti itu. Aspek yang kedua adalah jejaring kerja. Ini merupakan suatu kegiatan dalam berorganisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi antara bagian dari suatu organisasi sehingga akan memudahkan dalam mengatasi masalah untuk tujuan bersama. Indikatornya saling memahami dan menghargai, memberikan dorongan dan dukungan, keaktifan dalam bermitra, kontribusi mitra dalam upaya pencapaian tujuan, kemampuan bekerja sama dengan kelompok dan mitra. Ciri-ciri soal yang menilai aspek ini yakni permasalahannya dalam soal biasanya terdapat konflik yang menyebabkan keharmonisan hubungan kerja tersebut terganggu. Pilihlah jawaban berisi berbagai tindakan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik sebagaimana tercantum dalam soal. Cara memilih jawaban yang tepat adalah utamakan penyelesaian konflik yang tidak menimbulkan masalah baru dan tetap menjaga keharmonisan hubungan kerja antar sesama kelompok atau mitra maupun pihak dari luar. Contoh soal dari aspek
jejaring kerja Anda dan tim Anda diberikan tugas oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain. Mereka merasa kebingungan dan juga mereka semua belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas tersebut. Sikap Anda, saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya mempelajari tugas tersebut, lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Jadi indikatornya saling memahami. Keaktifan dalam bekerja sama memberikan kontribusi agar tujuan tercapai. Ada tugas yang belum dipahami oleh tim. Di sini kita dituntut untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim kita untuk mencari langkah yang paling efektif dan efisien agar tujuan tercapai. Maka opsi yang paling tepat adalah D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Pilihan B dapat poin 4, pilihan A 3, C2 dan E1. Selanjutnya, sosial dan budaya. Aspek ini merupakan kemampuan beradaptasi dan bekerja sama secara efektif dalam masyarakat majemuk. Terdiri dari beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Indikator sosial dan budaya: kemampuan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, penghormatan terhadap identitas budaya, kesadaran terhadap hukum dan HAM, kemampuan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kemampuan mengakses fasilitas yang tersedia. Ciri-ciri soal TKP yang menilai aspek ini yaitu terdapat nilai-nilai sosial dan budaya. Permasalahannya dalam soal berkaitan dengan dilema antara menerima atau menolak nilai sosial budaya tersebut. Pilihan soal berisi tentang berbagai tindakan untuk merespon nilai-nilai sosial budaya tersebut. Jadi cara memilih jawaban yang tepat, utamakan menghargai keanekaragaman nilai-nilai sosial budaya tersebut. Contoh soal: kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan ke Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajak mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajak main ke tempat-tempat ibadah. D. Diwakil orang tuanya buat ngedidik dia tentang keberagaman. E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Indikatornya penghormatan terhadap budaya dan mengedukasi anak tersebut karena sudah dititipkan orang tuanya kepada Anda dengan mengajarkan keberagaman melalui tindakan sehari-hari, bukan saat jalan-jalan saja. Jadi pilihan yang poin 5 adalah E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Oke, selanjutnya aspek yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Ini merupakan kemampuan serta kompetensi menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam memberikan informasi untuk meningkatkan kinerja. Indikatornya mampu memahami dan menggunakan alat TIK, penguasaan di bidang teknologi, komunikasi secara efektif. Pilihan D dapat poin 4.
A3, B2, dan C1. Antusiasme dan pengusahaan bahan, bersikap positif. Ciri-ciri soal TKP yang menilai aspek teknologi informasi dan komunikasi yaitu terdapat unsur yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Permasalahannya dalam soal biasanya berkaitan dengan keputusan terbaik yang harus diambil berlandaskan pengetahuan dasar tentang aspek teknologi informasi dan komunikasi serta pertimbangan dampak positif dan negatifnya. Pilihan jawaban berisi tentang berbagai tindakan dalam merespon permasalahan dalam aspek teknologi, informasi, dan komunikasi. Cara memilih jawaban yang tepat, utamakan pertimbangan dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam menentukan jawaban. Contoh soal, malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu diantaranya menggunakan gawai untuk menjelajah teknologi informasi pada gawainya, seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram. Jadi sikap Anda terhadap ilustrasi di atas: A. Membiarkan karena itu sesuatu hal yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. B. Menarik gawainya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. C. Melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya. D. Menasihatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. E. Menanyakan alasannya menggunakan gawai tersebut dan mengingatkan untuk mematikan gawainya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Membiarkannya karena itu sesuatu hal yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan kerja di dunia maya. Indikatornya penguasaan terhadap teknologi dan dapat menggunakannya. Ini menunjukkan Anda orang yang mampu belajar teknologi informasi sebagai sarana berkomunikasi dengan orang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. C4, E3, D2, dan B1. Oke, aspek berikutnya, aspek yang kelima, yaitu profesionalisme. Merupakan kemampuan serta kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, serta berkomitmen dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan seorang pegawai atau karyawan. Indikatornya, kemahiran dalam mempergunakan peralatan, kesiapan, tanggung jawab dalam pelayanan, disiplin, sikap pegawai, memiliki keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Jadi ciri-ciri soal TKP yang menilai aspek ini yaitu terdapat gangguan, hambatan, atau hal lain yang bersifat personal sehingga pelaksanaan pekerjaan terhenti untuk sebentar waktu. Permasalahan yang terdapat dalam soal berkaitan dengan dilema antara memilih untuk tetap melaksanakan pekerjaan atau memilih menyelesaikan gangguan atau hambatan yang bersifat personal tersebut. Pilihan jawaban berisi tentang berbagai tindakan untuk melaksanakan pekerjaan atau menyelesaikan gangguan atau hambatan yang bersifat personal tadi. Cara memilih jawaban yang tepat, utamakan pilihan jawaban yang mencerminkan tindakan yang mengedepankan pelaksanaan pekerjaan. Jika terdapat dilema, pertimbangkan alasan yang sangat penting dan sangat mendesak untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Contoh soal, Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar di ibu kota. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda dan mengantarkan ke bandara. Karena tidak ada yang bisa mengantarkannya, sikap Anda: A. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara. B. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkan. C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. D. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi. E. Meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran ramai
sehingga Anda tidak dapat mengantarkan sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menyarankan saudara untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Indikatornya tanggung jawab terhadap pekerjaan harus didahulukan. Komitmen terhadap profesi, jadi harus fokus pada pekerjaan Anda. Saudara Anda bisa naik angkutan umum, sifatnya tidak terlalu penting. Oke, jadi itulah tadi 5 aspek dalam kategori TKP. Nah, berikut ini adalah soal latihan. Jadi silahkan jawab yang bisa dijawab. Jawabnya di kolom komentar. Untuk teman-teman dukung terus channel ini, like dan komen. Jangan lupa subscribe juga. Serta share ke teman-teman ke grup-grup WhatsApp, Facebook atau Instagram. Agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Ini semoga menjadi amal jariah untuk teman-teman. Semoga dilancarkan segala urusan dan diberi kesehatan. Amin ya Allah. Jadi teman-teman siapkan alat tulis. Jawabannya boleh ditulis dulu di kertas, nanti dipindahkan ke kolom komentar. Terima kasih.